132,81 ayunan. Rongrong, apa yang kamu lakukan? Oscar menutup pintu sambil lalu. Ning Rongrong berbalik dan berjalan masuk. Oscar saat ini lebih memperhatikan penampilannya daripada sebelumnya. Dia dicukur bersih, rambutnya juga disisir rapi, mengenakan pakaian standar sekolah 7 harta karun emas pucat, semakin menonjolkan wajahnya yang tampan. Terutama mata besar yang membuat para gadis cemburu, membuat Ning Rongrong semakin takut untuk menatap matanya. Mengejar Ning Rongrong dalam beberapa langkah, Oscar mengeluarkan sesuatu dari dadanya dan meletakkannya di atas meja. Baru saja lewat, aku melihat lampumu masih menyala dan datang. Kenapa kamu tidak istirahat selarut ini? Ning Rongrong memunggungi Oscar, berkata. Aku akan segera tidur. Setelah Oscar bergabung dengan sekolah Ubin 7 harta karun, Ning Fengzi membiarkannya langsung bergabung dengan sekte dalam. Faktanya, mayoritas mutlak sekte dalam adalah murid yang berhubungan langsung dengan sekolah 7 harta karun, hanya master roh luar yang luar biasa yang bisa masuk. Saat Ning Fengzi menyatakan di depan semua sekte bahwa Oscar akan langsung memasuki sekte dalam, dia tidak tahu berapa banyak tatapan cemburu dan iri yang jatuh padanya. Nanti kalau tidak bisa selalu begadang seperti ini, itu tidak baik untuk tubuh, dan akan membuat Anda menua sebelum waktunya. Oscar menggoda. Ning Rongrong berkata, saya berusia 14 tahun, di mana saya tua. Mendengar suaranya, Oscar mau tidak mau terlihat terganggu. Ning Rongrong sudah lama tidak berbicara dengannya seperti ini. Kedengarannya seperti suasana hatinya agak salah hari ini. Rongrong, ada apa? Apa kamu sakit? Oscar bertanya dengan suara rendah. Ning Rongrong tidak menjawab. Awalnya dia sudah mengumpulkan cukup keberanian, tetapi ketika dia melihat Oscar, untuk beberapa alasan keberanian di hatinya menyusut. Ketika akhirnya mencapai mulutnya, dia tidak bisa mengatakannya. Melihat Ning Rongrong tidak angkat bicara, Oscar tidak bisa membantu mengerutkan kening. Sambil mendesah ringan, dia berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Istirahat lebih awal. Aku membawakan ini untukmu makan, lalu tidur. Ini kue yang bagus untuk pencernaan. Mengangkat tangannya untuk menyentuh rambut panjang Ning Rongrong, tetapi pada akhirnya masih menahan diri. Dia dengan enggan melirik sosok cantik Ning Rongrong dari belakang, lalu berbalik untuk pergi. Ketika Ning Rongrong mendengar Oscar mengatakan bahwa dia telah membawakan makanannya, dia tidak bisa lagi menahan air mata di matanya. Oscar, dia tiba-tiba berteriak. Oscar mulai dan berhenti. Ketika dia baru saja berbalik, angin harum menerpa wajahnya, saat Ning Rongrong melompat ke pelukannya seperti burung layang-layang, bergegas ke pelukannya. Memegang erat pinggangnya, aroma lembut giok yang lembut memenuhi lengannya, perasaan semacam itu sangat menyenangkan sehingga sulit untuk dijelaskan. Memutar tangannya untuk berpegangan pada Ning Rongrong, denyut nadi Oscar melonjak tak terkendali. Seorang pria dan wanita sendirian di sebuah ruangan, wanita cantik itu melemparkan dirinya ke pelukannya. Oscar bukan pria terhormat, segala macam pikiran fantastis muncul di hatinya. Namun, dengan sangat cepat dia merasa ada sesuatu yang salah. Karena tubuh lembut Ning Rongrong sedikit berkedut di lengannya. Dadanya berangsur-angsur menjadi lembab. Rongrong, ada apa? Oscar bertanya dengan agak menyesal. Satu tangan dengan lembut membelai rambut panjang satin Ning Rongrong, dia diam-diam bertanya. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kenapa? Ning Rongrong berkata, tersedak oleh isak tangis. Oscar perlahan tersenyum, berkata dalam hatinya, jadi gadis ini membuatku merasa tersentuh. Dalam hati tidak bisa menahan rasa bangga, dia berkata sambil tersenyum. Datang ke Seven Treasure Gleistile School, kamu satu-satunya yang aku kenal, dan juga orang yang paling aku cintai. Jika aku tidak baik padamu, kepada siapa aku akan baik? Aku sudah lama tidak melakukannya, orang tua, dan ketika surga telah mengirim Anda kepada saya, jika saya tidak tahu apa yang harus saya hargai, bukankah itu akan mempermalukan niat baik surga? Oscar awalnya menghibur Ning Rongrong, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa sebelum dia selesai berbicara, Ning Rongrong sudah menangis keras. Tangan yang menggenggamnya juga mengencang. Merasakan rasa sakit Ning Rongrong, Oscar agak bingung. Perasaan indah sebelumnya benar-benar dilenyapkan, dia tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menghibur Ning Rongrong kali ini. Rongrong, jangan menangis, air matamu menghancurkan hatiku. Apa yang terjadi? Katakan padaku, selama aku bisa, aku pasti akan membantumu. Tangisan Ning Rongrong berangsur-angsur mereda, memegang erat pinggang Oscar,
sepenuhnya mengubur tubuhnya di lengannya, menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya, dia hampir tergagap. Tahukah kamu, kita tidak akan pernah bisa bersama. Pada awalnya, Oscar tidak mendengarnya dengan jelas. Ketika Ningrongrong mengulangi dirinya sendiri sekali lagi, dia segera merasa seperti disambar petir, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dia menggenggam wajah menawan Ningrongrong dengan kedua tangan dan mengangkat kepalanya. Rongrong, apa yang kamu katakan? Suara Oscar agak bergetar, dia tidak pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati seperti sekarang, tapi... Gigi keperakan Ningrongrong mengatup. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya kali ini, itu hanya akan lebih menyakiti Oscar di masa depan. Menutup matanya, dia menahan rasa sakit di hatinya, berkata, "Aku berkata, tidak mungkin bagi kita untuk bersama. Maaf, maaf." Oscar memandangnya dengan bodoh, senyum aneh mengambang di wajahnya. "Rongrong, tahukah kamu, dulu saya sangat jarang bercukur, saya tidak pernah peduli dengan orang lain. Bahkan jika Dekan Flender mengatakan saya jenius, saya masih tidak ingin berkultivasi. Saya hanya ingin menjalani hidup saya dengan tenang dan bahagia. Sampai aku bertemu denganmu. Saat pertama kali melihatmu, mau tak mau aku menyukai mienmu yang seperti peri. Dulu saat kau sombong dan mendominasi, bahkan saat itu, bayanganmu di hatiku tidak pudar. Hanya saya yang mengatakan pada diri sendiri bahwa itu tidak mungkin bagi Anda dan saya. Anda adalah putri tertua yang luar biasa dari keluarga berpengaruh, tetapi saya hanya seorang guru roh biasa. Tepat ketika aku ingin menghapus kehadiranmu di hatiku sejauh mungkin, kamu mulai berubah. Dengan bantuan semua orang, kamu tidak lagi seperti sebelumnya. Kamu mulai tumbuh lembut, semakin memprovokasi kasih sayang orang. Kesalahanmu berangsur-angsur menghilang, dan bayanganmu juga menjadi semakin jelas di hatiku. Sampai hari itu, ketika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin pergi sementara denganku, apakah kamu tahu apa yang aku rasakan? Bahkan untuk 100 tulang roh, aku masih tidak mau menukar perasaan saat itu. Saya percaya bahwa musim semi saya telah datang. Agar bisa bersama denganmu di masa depan, untuk mendapatkan pengakuan ayahmu, aku mulai mempertaruhkan hidupku pada kultivasi. Yang paling aku sukai sebelumnya adalah tidur, tetapi sejak hari itu, aku praktis tidak pernah tidur, masing-masing hari berlalu terus-menerus berkultivasi. Bahkan ketika sendirian, ketika kesakitan, selama saya mengingat senyum Anda, saya dapat dengan mudah menyingkirkan rasa sakit itu. Saya menemukan bahwa saya benar-benar mencintaimu. Mungkin saya rendah, setiap kali Anda dalam bahaya, ketika aku bisa melindungimu, aku selalu merasa gembira. Air mata mengalir di pipi Oscar. Dia secara bertahap melepaskan wajah Ningrongrong, langkah demi langkah secara bertahap mundur. Apa yang diungkapkan matanya bukanlah kesedihan, melainkan cahaya yang mendekati keputusasaan. Kamu tidak mengatakannya, Oscar? Aku. Oscar tersenyum, mencibir, bukan ke arah Ningrongrong. Aku benar-benar bodoh. Aku sebenarnya sudah tahu itu tidak mungkin bagi kita. Sebagai putri tertua sekolah 7 harta karun yang tak ternilai, bagaimana kamu bisa bersama dengan anak malang sepertiku? Tidak peduli berapa banyak usaha yang aku lakukan, itu akan tetap tidak akan pernah mungkin bagi saya untuk berada di panggung yang sama seperti Anda. Di masa depan, Anda adalah kepala sekolah-sekolah 7 harta berlapis ubin. Dan saya, tidak ada. Saya benar-benar terlalu bodoh. Namun, mengapa Anda berbohong kepada saya? Mengetahui itu tidak mungkin, mengapa Anda memberi saya kesempatan itu? Mengapa? Mendengar raungan histeris Oscar, Ningrongrong dengan keras mengangkat kepalanya. Matanya sudah merah karena menangis, dan dia sama-sama meraung kembali. Karena aku juga mencintaimu. Apa katamu? Oscar tercengang. Melihat wajah merah Ningrongrong, keputusasaan di matanya sekali lagi naik ke kilau penuh harapan. Ningrongrong memandang Oscar, air mata membuat matanya kabur. Ya, pada awalnya, saya tidak pernah menganggap Anda. Meskipun Anda sangat tampan, saya telah melihat pria tampan sejak saya masih kecil. Tapi, saya secara bertahap menemukan bahwa Anda benar-benar baik kepada saya. Bagi saya, Anda dapat menginvestasikan segalanya. Ini masih tidak penting, ketika Anda mulai bekerja keras dalam berkultivasi. Ketika Anda secara alami akan menghalangi di depan saya setiap kali kita bertarung, hati saya ditaklukkan oleh kamu sedikit demi sedikit. Hari itu, berjanji untuk pergi bersamamu, itu tidak bohong.
Karena aku ingin melihat dengan jelas, tempat apa yang sebenarnya kamu miliki di hatiku. Ketika kita benar-benar bersama, ketika aku bisa melihatmu setiap hari, melihatmu semakin kurus dari hari ke hari karena berkultivasi dengan keras, aku mengerti bahwa semua yang kamu lakukan adalah untukku. Tandamu di hatiku juga berangsur-angsur tumbuh lebih besar. Aku menemukan itu keenggananku untuk berpisah denganmu semakin kuat dan kuat. Awalnya, aku seharusnya sudah memberitahumu sejak lama, tidak mungkin kita bisa bersama, tapi, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Bukannya aku tidak tega untuk menyakitimu, tapi aku tidak ingin melepaskan perasaan itu. Perasaan seperti itu seharusnya disebut cinta. Oscar, saya tahu berapa banyak yang telah Anda investasikan untuk saya, tetapi apakah Anda tahu penderitaan di hati saya? Saya terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa, begitu turnamen selesai, saya akan memberitahu Anda faktanya. Seperti itu saya tidak akan mempengaruhinya, kultivasi Anda. Tapi, di dalam hati saya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, karena saya tidak ingin meninggalkan Anda. Saya tidak ingin meninggalkan pria pertama yang saya cintai dalam hidup saya. Apakah Anda memahami? Jika Oscar sebelumnya dapat digambarkan sebagai agak ragu-ragu, maka saat dia sekarang mendengar tangisan dan keluhan Ning Rongrong, hatinya berangsur-angsur melunak. Melihat air mata terus-menerus mengalir di wajah Ning Rongrong, mendengarkannya mengungkapkan pikirannya, Oscar menemukan untuk pertama kalinya bahwa apa yang telah dia investasikan tidak sia-sia. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua mengungkapkan hati mereka, dan tatapan Oscar mulai menjadi lembut. Lalu kenapa kamu bilang kita tidak bisa bersama? Suaranya berangsur-angsur menjadi tenang, dia mengajukan pertanyaan di benaknya. Nong Rongrong berkata sambil menangis. Karena peraturan sekolah. Kamu juga tahu bahwa sekolah 7. Harta karun kami yang terkait langsung adalah guru roh tipe pendukung. Meskipun memiliki kemuliaan roh pendukung nomor 1, pada kenyataannya, kami tidak pernah bisa melepaskan diri dari fakta bahwa kami tidak memiliki kekuatan serangan. Ini juga mengapa saya awalnya mendekati saudara ketiga untuk membuat senjata tersembunyi itu. Oleh karena itu, dalam peraturan sekolah, semua pasangan dari murid yang berhubungan langsung harus bertarung dengan Master Roh dengan kekuatan yang sangat tangguh, untuk melindungi kami. Jika itu adalah murid terkait lainnya, mungkin masih akan ada kesempatan untuk fleksibilitas. Tapi aku putri satu-satunya ayahku, dan satu-satunya pewaris masa depan sekolah 7 harta karun berlapis ubin. Tidak mungkin bagi ayahku untuk mengakomodasinya, aturan ini untuk saya hanya dapat menemukan pasangan masa depan yang dapat menggunakan kekuatan roh untuk melindungi saya. Oscar memandang Ning Rongrong dengan linglung. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa bersama. Karena aku adalah tipe pendukung Spirit Master. Ning Rongrong mengangguk dengan mata kabur karena air mata. Sekolah Ubin 7 harta karun kami tidak pernah mendiskriminasi guru roh biasa. Selama Anda memasuki sekolah akan memperlakukan Anda dengan tulus. Tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah aturan ini. Bahkan ketika saya menjadi sekte tuan, aku tahu kau baik padaku, dan aku juga sangat menyukaimu. Tapi, jika kita teruskan, itu hanya akan lebih menyakitkan di masa depan. Aku tidak ingin menenggelamkanmu dalam rasa sakit ini. Rasa sakit yang singkat lebih baik daripada sakit berkepanjangan, masih belum terlambat untuk memberitahumu sekarang. Kamu 16 tahun. Kamu masih memiliki masa depan yang indah. Maaf, Oscar, sungguh menyesal. Pada titik ini, isak tangis membuatnya tidak dapat berbicara. Oscar menatap Ning Rongrong dengan getir. Bisakah dia benar-benar menyalahkannya untuk ini? Tidak, tentu saja tidak. Ini bukan salah Ning Rongrong. Ketika dia mendengar Ning Rongrong mengatakan dia mencintainya, bagian terlembut dari hatinya sudah benar-benar tersentuh. Baginya, Ning Rongrong merasa baginya lebih penting dari apapun. Sudah terlambat. Bahkan jika aku baru 16 tahun, di hatiku, tidak akan pernah ada ruang untuk wanita kedua. Rongong, tahukah kamu, sudah terlambat bagimu untuk memberitahuku sekarang. Aku cinta Anda, selamanya, bahkan jika laut mengering dan batu-batu menjadi lunak, ini tidak akan berubah. Kemegahan yang tak tertandingi berkedip di mata bunga persik Oscar. Mengambil beberapa langkah ke depan. Rongrong, lihat aku. Suara Oscar tiba-tiba menjadi tenang. Ning Rongrong menatap kosong, mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tiba-tiba, dia melihat cahaya khusus di mata Oscar yang belum pernah dia lihat sebelumnya,
cahaya yang hanya dia lihat di mata Tang San dan Dai Mubai di final Continental Advanced Spirit Master Academy Elite Tournament. Rongrong, dengarkan aku. Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku sangat senang, karena ini pertama kalinya aku mendengar kamu mengatakan bahwa kamu menyukaiku. Ada kesulitan di depan kita, tetapi selama kita saling mencintai, kesulitan mungkin tidak dapat diatasi. Aturan sekolah Ubin 7 harta karun Anda tidak lebih dari harapan bagi murid yang berhubungan langsung untuk memiliki perlindungan yang kuat. Sayangnya, saya tidak bisa melakukannya sekarang, saya hanya seorang guru roh tipe makanan, tapi itu tidak berarti itu tidak akan pernah mungkin bagiku. Rongrong, maukah kamu menungguku? Beri aku 10 tahun, aku pasti akan menemukan cara untuk menjadi kuat, cara untuk mendapatkan kekuatan untuk melindungimu. Tidak peduli apa, Ning Rongrong tidak menyangka Oscar akan bereaksi seperti ini. Melihat cahaya keras kepala di matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa pria ini layak untuk diandalkan. Praktis tanpa ragu sedikit pun, dia mengangguk. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Melepaskan cengkeramannya di bahu Ning Rongrong, Oscar berbalik tajam. Semua keengganan untuk berpisah sepenuhnya tersembunyi di dalam bagian terdalam hatinya. Rongrong, aku pergi. 10 tahun, tunggu 10 tahun untukku. Setelah 10 tahun, jika aku masih belum kembali, menikahlah. Jika saya sudah berhasil, saya pasti akan kembali untuk menemukan Anda. Dalam 10 tahun, Anda akan berusia 24, di masa jaya Anda. Selama saya tidak mati, saya akan berhasil. Selesai berbicara, Oscar tidak berhenti, berlari keluar seperti embusan angin. Dia tidak akan tinggal lebih lama di Seven Treasure Glaze Telescope. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah dapat menemukan jawaban yang sebenarnya di sini. Dia harus pergi, harus meninggalkan tempat ini, pergi ke dunia luar untuk mencari hal-hal yang dia butuhkan. Mungkinkah Master Roh Sistem Makanan benar-benar tidak melindungi orang yang dia cintai? Tidak, dia percaya dia bisa mencapainya. Untuk cinta yang membandel di hatinya, bagaimanapun dan bagaimanapun, dia akan mencapainya. Melihat kembalinya Oscar yang menghilang, Ning Rongrong sudah bodoh. Pada saat ini, dia dengan jelas menemukan bahwa dia tidak dapat mengendalikan hatinya untuk jatuh cinta pada pria tampan yang baik padanya, yang menginvestasikan segalanya untuknya. Dia enggan melihatnya pergi, dia benar-benar ingin dia tinggal, tetapi dia tahu bahwa jika dia berkata begitu, dia dan dia benar-benar tidak akan bisa selamanya bersama. Desahan suram bergema di belakang Ning Rongrong, tangan besar yang kuat jatuh di bahunya. Gadis bodoh, jangan menangis. Jika dia benar-benar bisa kembali dalam 10 tahun, mungkin kamu benar-benar akan bisa bersama. Ning Rongrong berbalik, menatap Ning Fengzi yang diam-diam muncul di beberapa titik. Dia melemparkan dirinya dengan keras ke pelukan ayahnya dan kehilangan suaranya karena air mata yang pahit. Pedang Douluo Chenxin dan tulang Douluo Gurong berdiri di sana dengan tenang. Dua gelar Douluo yang agung saling berhadapan, dan pedang Douluo yang selalu pendiam tiba-tiba berkata, "Misalkan seiring waktu, anak ini bukanlah sesuatu di kolam. Seperti yang dia katakan sendiri, jika dia tidak mati dalam 10 tahun, maka setelah 10 tahun, dia pasti akan mengejutkan dunia guru roh. Mengejutkan kita, biarkan dia marah sendiri." Ning Rongrong, sebagai pewaris kepala sekolah, memiliki begitu banyak kebisingan muncul di sisinya, bagaimana mungkin Ning Fengzi dan yang lainnya tidak menyadarinya. Ketiganya ada di sini sejak lama, dan juga mendengar sebagian besar diskusi Ning Rongrong dan Oscar, bahkan jika mereka tidak mengungkapkan diri. Saat Ning Fengzi mendengar keputusan akhir Oscar, matanya bersinar kekaguman. 7 iblis Shrek, mereka benar-benar bukan karakter biasa. Mungkin bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan Tang San, tetapi tekad teguh yang tersembunyi di dalam hatinya sudah cukup untuk mengatasi banyak masalah. Ning Fengzi tidak menahan Oscar. Dia juga ingin melihat kejutan seperti apa yang bisa diberikan anak muda ini padanya di masa depan. Jika kejutan itu cukup untuk mengimbangi peraturan sekolah, maka dia tidak keberatan menjadi ayah mertuanya. Puting. Tang San tidak jelas berapa kali ini dia diledakkan ke kolam. Air terjun deras setinggi 200 meter menghantam dengan kekuatan yang sangat besar, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia pahami dari pengalaman. Dengan kekuatan roh yang tersegel, apalagi berlatih dengan palu di air terjun, bahkan memanjat ke batu.
Bulat besar pun sulit dicapai. 3 hari penuh telah berlalu, dan Tang San tidak pernah berdiri kokoh di atas batu yang sangat halus itu. Dia bahkan belum mengayunkan palu sekalipun. Setiap hari dia akan menghabiskan seluruh energinya, dengan susah payah memanjat ke darat, memulihkan energinya, dan sekali lagi kembali untuk melakukan upaya di bawah air terjun. Temperamen Tang San selalu dikenal karena ketekunan, dia tidak pernah tahu apapun yang disebut kekalahan. Jika pertama kali tidak berhasil dia akan melakukannya 2 kali, jika 2 kali tidak berhasil maka 3 kali. Dia sangat percaya bahwa akan ada alasan untuk apa yang ayahnya minta dia lakukan. Di bawah pengaruh tulang tengkorak kebijaksanaan, Tang San mulai menentukan tingkat kehalusan batu itu, mulai menentukan kekuatan benturan air, mencari tempat terbaik untuk memotong untuk berdiri di atas batu, dan mulai dengan usaha keras menghindari dampak air. Memanfaatkan setiap fraksi kekuatan di setiap bagian tubuhnya. Palu tempa yang berat tidak diragukan lagi membantunya. Semakin berat dia, semakin sulit untuk dilempar ke kolam. Tang Hao selalu duduk bermeditasi di gua yang dia buat, tidak pernah memperhatikan apa yang dilakukan Tang San. Tang San telah menimbun banyak air minum dan makanan di jembatan 24 cahaya bulan, cukup untuk membiarkan 2 orang bertahan selama sebulan. Karena itu, di bulan ini, Tang San tidak pergi memetik buah. Setiap kali dia datang untuk beristirahat, dia akan memisahkan beberapa makanan dan membawanya ke gua ayahnya, mengaturnya di depan ayahnya. Setelah makan dia akan segera beristirahat, dan begitu energinya pulih dia melemparkan dirinya ke dalam air. Tang Hao sesekali membuka matanya, tatapannya tanpa sadar jatuh pada Tang San. Melihat putranya berkali-kali dihempaskan ke bawah dan memanjat lagi, matanya akan mengungkapkan kepuasan yang samar. Anak bodoh, tahukah kamu? Air terjun ini adalah palu untuk menempa Anda. Apa yang ditempanya adalah tubuh Anda. Sebagai satu-satunya pengrajin ilahi di benua itu, apa yang ingin saya lakukan adalah menempa Anda sendiri menjadi alat surgawi sejati. 5 detik. Dia akhirnya bertahan selama 5 detik. Pada hari kelima, Tang San sudah bisa bertahan di atas batu selama 5 detik. Akhirnya pada hari kelima, Tang San bisa bertahan selama 5 detik di batu bundar. Bahkan tanpa bantuan kekuatan roh, berdiri di atas batu, tubuhnya dapat bergerak dengan lembut sesuai dengan irama langkah membingungkan bayangan hantu, melepaskan kekuatan benturan dari air terjun, sejauh mungkin menemukan posisi terbaik untuk menahan serangan. Bahkan ketika sulit bernafas, dia masih bertahan untuk setiap saat yang memungkinkan. Bagi Tang San, ini tidak diragukan lagi merupakan awal yang baik. Seperti yang mereka katakan, semua hal sulit pada awalnya. Ketekunan pertama tidak diragukan lagi yang paling menyakitkan. Tang San tidak hanya harus menanggung pemukulan tirani air terjun, tetapi dia masih harus menahan rasa sakit sementara tidak dapat menggunakan kekuatan roh. Sama seperti orang dewasa yang tiba-tiba berubah menjadi anak kecil, ketika kekuatan tiba-tiba turun, seseorang akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Dan 5 hari hanya kali ini untuk adaptasi, dalam 5 hari, dalam pemukulan air yang konstan, rasa sakit karena tidak dapat menggunakan keterampilan surga misterius secara bertahap memudar. Mengandalkan peningkatan kecerdasan tengkorak kebijaksanaan, dia secara bertahap memahami tekniknya. Sejak hari ke-6, waktu dia bisa bertahan di batu bundar meningkat secara geometris, dan dia juga akhirnya bisa mulai mengayunkan palu tempa di tangannya. Menggunakan kekuatan pada batu bulat yang licin dan halus tidak diragukan lagi merupakan masalah yang sangat menyakitkan. Tapi Tang San cerdik, dia tidak cemas mulai berlatih metode palu angin pemisah gangguan, dan lebih dulu menyesuaikan dirinya dengan kekuatan air terjun sejauh mungkin, berusaha keras untuk mengendalikan keseimbangannya, membiarkan air terjun mencuci dia. Ketika Tang San akhirnya bisa berdiri kokoh di bawah air terjun tanpa terbentur ke dalam air, Tang Hao akhirnya memberinya nasihat. Mengolah, kembangkan kekuatan roh. Tentu saja, bagi Tang San, itu adalah mengolah keterampilan surga misterius. Untuk sementara Tang San tercengang dengan kata-kata ayahnya. Kekuatan internal keterampilan surga misteriusnya sudah disegel, bagaimana dia masih bisa berkultivasi. Tetapi ketika dia benar-benar berkultivasi, dia menemukan bahwa segel yang diberikan ayahnya kepadanya sangat aneh. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan internal keterampilan surgawi misterius, itu tidak mempengaruhi kultivasinya. Setiap kali dia mulai mengolah kekosongan di tubuhnya, setelah mengedarkan akumulasi kekuatan internal sekali, itu akan secara otomatis bergabung ke dalam segel api itu, menyatu dengan kekuatan internal aslinya sendiri.
Meskipun Tang San tidak dapat merasakan sejauh mana keterampilan surga misteriusnya berkembang seperti ini, setelah berkultivasi, kecepatan pemulihan tubuhnya jelas akan meningkat. Oleh karena itu, mulai hari ini, Tang San akan berkultivasi selama 6 jam setiap hari, berlatih di bawah air terjun untuk waktu yang tersisa. Hong, palu tempa menyebabkan percikan besar di dalam air terjun, berputar sekali, dan kembali melewati kepala Tang San. Kesuksesan, Tang San bersorak, tapi dia hanya gembira sesaat, karena saat keinginannya goyah, air terjun melemparkannya ke kolam. Hari ini sudah hari ke-15 sejak datang ke sini. Setelah upaya tak henti-hentinya, dia akhirnya bisa berhasil melakukan ayunan pertama angin pemisah gangguan, tanpa meluncur dari batu bundar dari kekuatan. Dengan ayunan pertama datang yang kedua. Dengan pelatihan konstan Tang San, metode palu angin pemisah gangguan mulai muncul di tangannya. Palu tempa itu sama sekali bukan Clear Sky Hammer, dan bobotnya tidak terlalu berat. Terlebih lagi, bobotnya dapat membantu Tang San berdiri tegak di atas batu. Perlahan-lahan, metode palu angin pemisah gangguannya tumbuh semakin terampil dari berlatih di air terjun. Pada awalnya dia hanya bisa menyebabkan beberapa percikan, tetapi saat menari itu akan tahan terhadap elemen. Itu seperti penghalang bundar di bawah air terjun, terus-menerus menghalangi pemukulan air terjun, air mekar dalam percikan besar. Frekuensi ayunan palu tempa dengan cepat dan mantap meningkat. Dalam sekejap, 3 bulan telah berlalu. Hong, ayunan terakhir menyerang. Tubuh Tang San melonjak seperti peluru artileri, bertemu dengan air terjun yang berdenyut selama 10 meter. Dalam jarak 10 meter, air yang jatuh dihantam kembali ke sungai, dan di bawah dorongan sosoknya, mengeluarkan gemuruh ledakan yang sangat besar. Bahkan pelangi yang membentang di kolam itu berubah tidak teratur pada saat ini. Itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa dicapai Tang San dengan kekuatannya saat ini, melainkan properti dari metode palu angin pemisah gangguan. Satu ayunan lebih kuat dari yang terakhir, kekuatan ayunan tumpang tindih. Jika bukan karena kualitas batin dari fisik Tang San yang sangat kuat, dampak besar itu akan cukup untuk merobek otot-otot dari tulangnya. Saat 9 kali 9, 81 ayunan, selesai, 81 kekuatan yang tumpang tindih mengembun bersama. Meskipun tidak dapat menggunakan sedikit pun kekuatan roh saat ini, kekuatan serangan mengerikan yang langsung meletus itu masih melampaui puncaknya. Hong, kekuatannya memudar. Tubuh Tang San di air terjun terhempas ke dalam kolam, tetapi pada saat ini, kegembiraan di hatinya sulit untuk dijelaskan. 3 bulan, dia akhirnya menyelesaikan persyaratan ayahnya, akhirnya berhasil mengayunkan 81. Saat ini, kulit Tang San penuh dengan warna perunggu yang sehat, tinggi badannya sedikit meningkat. Meskipun rambut dan janggut di wajahnya tampak sangat tidak teratur, matanya seperti bintang dingin yang miring menyilaukan. Begitu air terjun terbalik, Tang Hao yang duduk di gua sudah membuka matanya, cahaya heran melintas melewati sudut matanya. Bahkan sebagai gelar Douluo termuda di benua itu, saat ini dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji pencapaian putranya. Kembali ketika dia menyelesaikan langkah ini, dia membutuhkan waktu setengah tahun penuh. Tetapi Tang San, dengan kemauan yang teguh dan bantuan bakatnya, secara tak terduga hanya menggunakan 3 bulan. Melompat ke pantai dari kolam, Tang San memegang palu tempa di satu tangan, dan pertama-tama dia menatap mata ayahnya. Tatapan Tang Hao menyapu putranya. Dalam 3 bulan ini, otot Tang San menjadi lebih jelas. Meskipun tidak ada yang terlalu besar, kulitnya memiliki cahaya kabur yang samar. Dengan penglihatan dari judul Douluo, dia secara alami dapat mendeteksi akumulasi kekuatan ledakan di dalamnya. Ayah, aku berhasil. 81 ayunan. Tang San dengan agak bangga berkata kepada Tang Hao. 81 ayunan, 81 ayunan tak terkendali. Transendensi hati dan tubuh itu membuatnya sangat bersemangat. Tang Hao mengangguk padanya, memberinya 2 kata. Bagus sekali. Hanya saja, kamu masih bisa berbuat lebih baik. Saat berbicara, Tang Hao meraih palu tempa dari tangan Tang San. Dengan jentikan biasa, palu tempa itu melonjak seperti bintang jatuh, menghilang dalam sekejap mata. Tanpa memperhatikan Tang San yang agak tidak bernyawa, satu tangan Tang Hao meraih pohon besar di sebelahnya. Tangannya memotong batang pohon seperti pisau tajam, memotongnya seperti tahu lunak. Saat tangan Tang Hao bergerak, Tang San hanya melihat awan serutan kayu di udara dan telapak tangan ilusi Tang Hao. Faktanya,
mata setan ungunya telah mencapai puncak tingkat ketiga, dan bahwa dia tidak dapat dengan jelas melihat gerakan Tang Hao dengan penglihatannya saat ini, menunjukkan seberapa cepat Tang Hao. Ketika Tang Hao berhenti, palu lain muncul di tangannya, persis sama dengan palu tempas sebelumnya, tetapi terbuat dari kayu pohon. Memasukkan palu kayu ke telapak tangan Tang San. Selanjutnya, gunakan itu untuk berlatih metode pemisah gangguan angin palu. Jika palunya pecah, buat sendiri. Meninggalkan kata-kata ini, Tang Hao kembali ke guanya lagi. Hanya beberapa kata sederhana, tetapi apa yang dia berikan kepada Tang San adalah tantangan yang bahkan lebih sulit. Ketika dia pertama kali mendapatkan palu, Tang San tidak merasakan apa-apa. Selama 3 bulan dia telah menggunakan beberapa lusin palu tempa jin, sekarang memegang palu kayu ini, praktis ringan seperti udara. Saat dia sekali lagi berenang kembali ke air terjun, dia jauh lebih santai dari sebelumnya. Palu kayu itu mengapung, dan terlebih lagi sangat ringan, itu menyelamatkannya hampir 1/5 dari waktu sebelum dia mencapai air terjun. Namun, ketika dia naik ke batu bundar di bawah air terjun, dia langsung merasakan sesuatu yang tidak beres. Di bawah dampak besar air, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba hampir menabrak batu. Faktanya, 3 bulan pelatihan ini sudah lama membuatnya berdiri stabil di atas batu bundar seperti paku yang dipalu ke papan. Langkahnya tiba-tiba goyah, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Sangat cepat, Tang San menyadari masalahnya. Palu tempa di tangannya telah berubah menjadi palu kayu, dan beratnya sangat berbeda. Pusat gravitasinya serta keakrabannya dengan aliran air semuanya telah berubah. Dengan berat yang berbeda, tentu saja lebih sulit untuk berdiri dengan mantap. Setelah mengetahui hal ini, Tang San segera memahami beberapa niat ayahnya. Dengan cerdik, dia tidak segera mengayunkan palu kayu setelah berdiri kokoh, melainkan berdiri di sana dengan stabil, mengendalikan palu kayu untuk mengayunkannya dengan lembut, merasakan sensasi palu kayu di sungai. Tampaknya ringan seperti palu kayu bulu tiba-tiba menerima perlawanan yang lebih besar di dalam air daripada palu tempa dari sebelumnya. Itu mengalami pengaruh ganda dari daya apungnya sendiri dan dorongan air, membuat kontrol Tang San semakin sulit. Ketika Tang San merasa dia bisa sekali lagi berdiri dengan kokoh, dia mulai menggunakan metode palu angin pemisah gangguan lagi. Ayunan pertama dan kedua masih berlanjut seperti biasa, hanya saja tidak begitu mudah. Tetapi ketika ayunan ketiga tiba, palu kayu yang rapuh itu patah seketika itu akan membelah air. Satu palu kayu, patah. Mulai hari ini, Tang San memasuki tahap kedua pelatihan. Dia tidak memiliki kekuatan internal. Tidak dapat memasukkan palu kayu dengan kekuatan internal untuk melindunginya. Yang bisa dia lakukan adalah mengendalikan penggunaan kekuatannya sejauh mungkin, mengendalikan kekuatan yang terus-menerus diberikan pada palu kayu agar tidak pecah di bawah air. Dari melanggar dari ayunannya sendiri. Masalah yang tiba-tiba berkembang tidak membuat Tang San mundur, sebaliknya itu membuat pikirannya semakin fokus, memulai pelatihan khusus yang bahkan lebih sulit. Setelah 9 bulan, dalam raungan yang menusuk telinga, layar air yang luar biasa melonjak. Kali ini bukan hanya bagian dari air terjun di atas, tetapi seluruh bagian yang lebarnya hampir 10 meter. Di bawah air terjun, seluruh tubuh sosok yang menjulang itu berkelap-kelip dengan cahaya perunggu, berkilauan seperti emas di bawah sinar matahari. 81 ayunan, Tang San sudah lupa berapa kali ini dia telah menyelesaikan 80 ayunan pertama.